Ini adalah beberapa efek samping yang wajar terjadi setelah vaksin. Terus apa yang harus kita lakukan nih ketika mengalami ini? Hey guys, welcome to my channel, Clenhais. Gimana nih rasanya yang udah divaksin? Udah mulai berasa-berasa efeknya belum? Karena makin banyak masyarakat yang sudah divaksin, makin banyak juga yang bertanya, "Dok, kira-kira apa aja sih efek samping yang bakal saya rasain setelah divaksin? Perlu minum obat apa aja sih, Dok? Dan kapan saya harus ke rumah sakit atau puskesmas ketika mengalami efek samping ini?" Nah, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu ya. Bagaimana efek samping vaksin yang normal dan yang tidak normal atau yang patut diwaspadai. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Clenhais. Klik. Terima kasih. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan, baik mental maupun fisik, dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @Clenhais and my TikTok @Clenhais. Karena di dua platform ini, aku juga bikin edukasi-edukasi singkat. Oke? Oke, pertama kita lihat dulu. Ini dilansir dari CDC, Pusat Kesehatan di Amerika. Ada dua efek samping, yaitu efek samping lokal atau di area penyuntikan, yaitu di musculus deltoideus, dan efek samping sistemik atau yang terjadi secara menyeluruh, respon tubuh kita. Di area penyuntikan bisa terjadi rasa nyeri, kemudian susah digerakkan, bengkak, kemerahan, bahkan mungkin sedikit rasa panas ya di situ. Ini masih tergolong wajar. Bahkan kemarin pun aku habis vaksin booster ketiga dan lengan bener-bener rasanya gimana ya? Nyeri sih, jujur memang nyeri gitu. Kayak kalau habis latihan angkat berat, ketika kita angkat kayak gini tuh susah buat mau ke belakang, susah mau ke samping, susah. Ya itu masih dalam batas wajar. Lalu efek samping sistemik atau yang dirasain di seluruh tubuh, yaitu seperti kelelahan, pusing atau sakit kepala, demam, ngilu-ngilu baik di sendi maupun di otot-otot seluruh tubuh. Ada yang hingga mual juga, kedinginan. Ini adalah beberapa efek samping yang wajar terjadi setelah vaksin. Terus apa yang harus kita lakukan nih ketika mengalami ini? Kalau lengan jadi bengkak dan nyeri, kalian bisa kompres. Kalau sangat nyeri, bisa minum obat penghilang nyeri seperti paracetamol. Paracetamol aja cukup sih. Begitupun kalau demam, kalian bisa minum paracetamol. Kalau ngantuk ya dibawa tidur, lapar juga dikasih makan, asal tetap sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Ngilu-ngilu pada sendi dan otot juga bisa diatasi dengan paracetamol. Jadi memang setelah vaksin siapkan paracetamol. Diminum cuman kalau memang udah ada efeknya aja. Itu adalah efek samping yang dikatakan wajar bila terjadi setelah vaksin. Terus kapan kita harus waspada dan dibawa ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas setelah divaksin, yaitu kalau efek samping yang kalian rasakan itu hingga beberapa hari tidak membaik atau malah semakin berat. Gejalanya bertambah seperti malah ada anosmia atau kehilangan penciuman, makan juga jadi nggak berasa atau agesia namanya ya. Bahkan disertai batuk, pilek, demam yang nggak kunjung sembuh dan nggak kunjung membaik. Dan kalau segera setelah kalian vaksin muncul reaksi seperti bintik-bintik merah di seluruh tubuh terus disertai sesak yang mengarah ke reaksi anafilaktik. Nah, ini sebaiknya kalian segera ke fasilitas kesehatan atau bisa hubungi wilayah puskesmas di area kalian mendapat vaksin. Karena antibodi terbentuk maksimal 2 minggu setelah penyuntikan vaksin dosis kedua. Jadi, baik itu abis vaksin, 2 minggu setelah vaksin, atau berbulan-bulan setelah vaksin, kalian tetap harus prokes intinya. Jangan jumawa. Ntar tiba-tiba abis vaksin, gak lama antigen PCR positif gitu. Amit-amit ya, jangan sampai. Makanya yang penting tetap prokes. Oke, jadi sekian dulu info yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang masih ada pendapat, pertanyaan, kritik, saran, ataupun mau sharing pengalaman vaksinnya, boleh banget komen di bawah. Baik kita jadikan forum diskusi untuk teman-teman lain yang nonton. Sekali lagi, jangan takut vaksin hanya gara-gara denger teman-teman atau keluarganya bilang, "Aduh, efek samping setelah vaksin kedua saya tuh parah banget lah, nggak kuat." Belum tentu ya, kalian belum tentu mengalami sama seperti yang mereka alami. Jadi di tiap orang tuh bisa beda-beda derajat keparahan dan durasinya. Yang jelas vaksin ini lebih banyak manfaatnya walaupun ada efek sampingnya. Jadi jangan takut divaksin. Buat yang mau request video selanjutnya bahas tentang apa, boleh komen di bawah juga ya. Jangan lupa buat like video ini ya, dan juga follow Instagram aku di Clenhais dan TikTok aku di Clenhais. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!